Selamat datang di Praktikum Bioteknologi Peternakan, acara pembersihan sequence dan blast. Hal pertama yang harus kalian lakukan adalah menginstal software yang akan kita gunakan, yaitu antara lain ada software BioEdit, DynaSP, dan Mega 7. Untuk versinya itu bebas, dan kemudian apabila kalian tidak bisa menginstal software ini, kalian bisa mencarinya langsung di website, kemudian diinstal secara mandiri seperti itu. Kemudian setelah kalian melakukan install software, yang harus kalian lakukan juga menyiapkan primer yang sudah kalian buat. Nah, untuk primer yang sudah saya buat itu adalah primer dari gen SLC452, ternaknya adalah puyuh Jepang atau Cotonyx japonica. Nah, ini adalah primer yang saya buat, ini adalah keseluruhan sequence yang saya gunakan. Nah, untuk primer yang saya gunakan itu adalah ini yang forwardnya, yang depan adalah bagian forward, kemudian yang belakang adalah bagian reverse-nya seperti itu. Nah, kemudian pastikan kalian sudah mengkomplement terlebih dahulu reverse yang kalian desain. Jadi prinsipnya adalah ketika kalian memesan primer di PT Genetika Science, forward dan reverse yang kalian kirimkan itu adalah forward dan reverse asli dari primer tree. Jadi reverse-nya yang dikirimkan ke PT Genetika Science bukan reverse yang sudah dikomplement. Nah, sementara untuk nanti kita akan melakukan konfirmasi sequence, kita perlu reverse yang sudah dikomplement. Seperti itu, teman-teman. Jadi silakan reverse asli yang kalian peroleh dari primer tree, silakan kalian lakukan komplement terlebih dahulu di website reverse complement. Silakan ketik reverse complement di Google, kemudian nanti akan muncul di yang pertama. Tinggal kalian pilih, kemudian akan terbuka halaman seperti ini. Kemudian tinggal kalian copy di bagian kolomnya ini, kemudian setelah itu disubmit. Nah, ini keluar hasilnya. Kemudian kalian copy ke Word tadi. Nah, seperti ini. Nah, setelah kalian sudah menyiapkan forwardnya, kemudian reverse yang sudah dikomplement juga, kemudian keseluruhan sequence yang kalian gunakan pada saat desain primer, silahkan ini di copy ke Word yang baru seperti itu. Nah, oke, setelah selesai, sekarang kita akan melakukan pembersihan sequence. Yang pertama, silahkan ketikkan forward, karena kita akan membersihkan bagian forward terlebih dahulu. Nah, bagaimana cara membersihkannya? Yang pertama, kita buka software BioEdit-nya, kemudian kita klik file, open, kemudian, nah, di sini bisa kalian lihat bahwasannya ada dua ya, ada forward dan ada FH dan ada RH. Nah, untuk FH itu menunjukkan forward, sementara RH itu menunjukkan reverse. Nah, dari setiap saya menggunakan 9 sampel yang kemudian saya kirimkan ke PT Genetika Science untuk di sequencing dengan menggunakan metode Sanger. Kemudian saya mendapat hasilnya berupa file seperti ini. Nah, setiap sampel yang saya gunakan, saya kan menggunakan 9 sampel. Nah, setiap sampel itu memiliki 4 file, 2 file forward dan 2 file reverse. Nah, yang akan kita buka itu adalah file dengan dotnya adalah AB1. Kenapa kita buka yang formatnya adalah AB1? Karena file yang berformat atau berdot AB1 itu adalah file yang akan menunjukkan chromatograph. Nah, ini saya open. Nah, ini yang saya maksud dengan chromatograph. Jadi, chromatograph itu adalah bahasa lain dari grafiknya. Nah, kemudian untuk istilah peak
pick itu adalah setiap grafik dari setiap basa nukleotida. Bisa kita lihat di sini, setiap pick itu mewakili satu basa nukleotida. Untuk pick warna hijau itu mewakili basa nukleotida A, untuk pick warna merah mewakili basa nukleotida T, pick warna biru mewakili basa nukleotida C, dan pick warna hitam mewakili basa nukleotida Q. Nah, bagaimana cara mengkopinya? Pertama kita kita klik edit, kemudian copy sequence as a raw text, kemudian kita pindahkan ke dokumen yang tadi. Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya kita buka file, kemudian open. Nah, kita akan membuka yang bagian reverse-nya. Reverse-nya juga sama, kita pilih yang dotnya AB1, kemudian klik open. Untuk reverse itu kita yang pertama harus lakukan adalah kita reverse complement dulu. Caranya adalah klik bagian view, kemudian reverse complement. Nah, setelah di reverse complement baru kita copy. Klik edit, copy sequence as a raw text. Kemudian kita copy, kita tulis reverse seperti ini. Oke. Nah, setelah itu kita copy sequence forwardnya di bagian search bar di Word. Nah, kita akan temukan bagian forward itu di bagian bawah seperti ini. Kita beri warna misalnya biru. Begitupun yang di bawah kita beri warna biru. Kemudian untuk yang reverse yang kita cari di search barnya adalah yang sudah di complement. Ini kita beri warna ungu, ini yang bawah juga kita beri warna ungu. Kenapa kita tidak mencari reverse-nya itu dengan sequence aslinya? Karena tidak akan ditemukan. Nah, kita hanya bisa menemukannya di reverse-nya, sementara di hasil sequence yang kita copy tadi itu tidak kita temukan. Jadi memang yang harus kita copy adalah yang sudah di complement, begitu teman-teman. Kemudian setelah itu kita akan melakukan pembersihan. Oke, kita akan masuk ke pembersihan. Untuk cara pembersihannya, yang pertama yang akan kita lakukan adalah kita memilih sequence pendek. Terserah mau di mana, di forward boleh, di reverse boleh. Yang pasti, sequence pendek tersebut harus ditemukan di keduanya, baik di forward maupun di reverse, seperti itu. Misalnya kita pilih bagian sini ya. Bebas ya teman-teman, nih mau pilih di mana aja. Kemudian kita search di search barnya, kita beri warna kuning misalnya. Nah, kemudian ini juga kita beri warna kuning. Kemudian forwardnya itu kan yang warna biru ya. Nah, jadi kita bawa forward dari bagian sini sampai ke bagian kuning tadi. Kemudian bagian ini sampai depannya kita hapus, kemudian kita ganti. Nah, seperti ini. Kemudian tinggal kita search kita hitung di word count-nya apakah ukuran produk primer yang kita buat tadi, apakah ukuran produk sequence yang kita bersihkan dengan ukuran produk primer yang kita buat apakah sudah sama atau belum. Untuk ukuran produk primer yang saya buat itu ukurannya adalah 671 base pair, sehingga harusnya sequence bersih yang saya hasilkan ukurannya juga 671 base pair. Nah, ini sudah benar 671. Nah, sisanya ini yang AA ini kita hapus. Oke, nah ini sudah selesai. Ini bisa kita hapus yang reverse-nya. Nah, ini adalah untuk J1 ya teman-teman. Ini kan kita bisa lihat ini nama sampelnya adalah J1. Jadi kita akan beri nama J1 seperti itu. J1 itu menunjukkan albino. Oke.
Oke. Nah, setelah itu ini merupakan salah satu contoh bagaimana cara membersihkan sequence. Nah, silahkan kalian lakukan hal yang serupa ke keseluruhan sequence yang kalian peroleh. Nah, saya sudah ada contoh dari sequence yang saya bersihkan, keseluruhan sequence yang saya bersihkan. Nah, kemudian bisa kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Nah, di sini kan ada RFS. Apa itu sebenarnya RFS? RFS adalah reference sequence. Jadi, sequence referensi atau sequence dasar yang kalian peroleh dari desain primer kalian, dimana desain primer kalian kan pasti diperoleh dari NCBI atau ensemble. Jadi, untuk patokan dasarnya seperti itu, teman-teman. Baik, jadi sebelum kita lakukan alignment, teman-teman, kita perlu lakukan blast terlebih dahulu untuk memastikan sequence bersih yang kita peroleh ini memang benar dari gen yang kita gunakan. Seperti itu. Nah, cara blastnya bagaimana? Kita ambil salah satu sequence bersihnya, kita copy. Kemudian kita buka NCBI, kemudian kita lakukan, kita pilih blast. Kemudian kita pilih nucleotide blast. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita copy di sebelah sini. Sudah. Nah, langsung saja kita bisa lakukan blast. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Untuk yang pertama-tama itu yang paling mendekatinya justru ke galus-galus atau ayam. Tapi di sini juga kita temukan adanya Coturnix japonica SLC452. Jadi benar bahwasannya sequence bersih kita itu terkonfirmasi berada di puyuh juga, seperti itu, teman-teman. Demikian acara pembersihan sequence dan blast pada praktikum bioteknologi peternakan kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.